Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsalisu, bagian ketiga, di dalam mensucikan hati. Apa kata-kata setelahnya itu? Hati dari akhlak yang tercela. Oke. Dari akhlak-akhlak yang tercela. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man ta'allama. Tidak ada begitu ayat ya. Tidak ada ayat telah beruntung orang yang belajar. Tidak ada. Apa artinya yang ayat? Sungguh orang itu akan beruntung. Siapa? Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha. Dua kali disebut dengan lapas yang berbeda ya. Masya Allah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa tazkiyatu hiya tathhir. Tazkiyah itu artinya mensucikan. Cuma kalau kata tathhir itu mensucikan jasad ya dong. Tubuh. Tazkiyah yang disucikan hati. Berarti ada potensi pada hati itu bernajis, hati bernajis. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian dari iman. Makanya bilang kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Kata bersih itu seharusnya tidak cuma bersih jasad. Fafham minhu, pahamilah dari itu, anna kamalal imani, bahwasanya kesempurnaan iman, kabarnya anna bitazkiyatil qalbi, dengan mensucikan hati. Disucikan dari apa? Amma la yuhibbuhullahu azza wa jalla, apa yang tidak Allah cintai. Wa tahliyatihi, bahwasanya kesempurnaan iman itu dengan menghiasi hati bima yuhibbuhullahu ta'ala, dengan apa-apa yang Allah Ta'ala mencintainya. Fatazkiyatu syatrul imani. Mensucikan hati itu sebagian dari iman. Wa kaifa yastagilu bit-taharati man la ya'rifun najasata. Bagaimana caranya mensibukkan diri dengan mensucikan bagi orang yang tidak tahu mana najisnya. Apa mau dibersihkan kalau tidak ditahu yang mana najisnya hati? Namanya guru tahu apa najisnya hati. Fal nadhkur, maka akan kami sebutkan akhlaqal mazmumata, akhlak-akhlak yang tercela, wahya katsiratun mi'dih. Walakin, tapi nahtaju an narudda syu'abaha, kita hanya butuh untuk membahas cabang-cabangnya ila asyarati usulin, kepada 10 dasar. Pertama, fi syarrihi ta'am, buruknya apa ini? Buruknya makanan. Bukan makanan buruk Saleh. Enggak. Buruknya makan. Makan itu dihitung buruk jika melebihi. Wahua, pola makan yang tidak baik min ummahat, itu termasuk induk-induknya akhlak tercela. Liannal ma'data, karena perut itu yanbu'u syahawati, adalah sumbernya syahwat. Karena minha, dari perut itulah tatasya'abu, muncul syahwatul farji, syahwatnya kelamin. Tsumma idza ghalaba syahwatul ma'kuli wal mankuhi, kemudian apabila telah mengalahkan sangat kuat syahwat makan dan keinginan nikah itu, ya tasya'abu minha, akan lahir lagi dari pertama tadi memenuhi perut pakai apa? Makanan. Akhirnya akan muncul syahwat baru, farji. Ketiga, muncul lagi dari
itu syarruhu al-mala. Keburukannya tentang harta ya kayak mana mau dapat makanan dan permasalahan mankuh farji. Syarruhu? Syarruhu? Iya, ya tasya'abu. Karena la yutawassalu ila qada'i syahwataini, tidak tersalurkan kepada pelaksanaan dua syahwat tadi ini, yaitu masalah makanan dan masalah kelamin, illa bihi, kecuali punya harta. Wa yatasya'abu min syahwatil mali, akhirnya muncul lagi dari syahwat harta itu adalah syahwat jabatan. Ini pusana sini. Syahwatu. Belum ada failnya yatasya'abu. Idh ya'suru kasbul mali dunahu, karena susah menghasilkan harta tanpa adanya jabatan. Ini digarisbawahi kenapa jabatan itu buruk. Summa inda husulil mali wal jahi wa talabihima. Kemudian ketika terhasil harta, kedudukan dan tuntutan keduanya, tazdahimu afatu kulluha. Terkumpul semua keburukan. Bukan penyakit ya, keburukan. Kal kibri menjadi sombong mi, warriya lece, wal hasadi hasad, wal hikdi hasud, semua dengki, adawah permusuhan, wa ghairiha. Wa man ba'u jami'i dzalika albatnu. Ternyata sumber dari semua ini adalah perut. Falihada, oleh karena itu azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat mengagungkan amroju, perkara lapar. Faqala alaihi salamu ma min amalin ahabbu ilallah ta'ala minal ju'i wal atashi. Tidak ada dari satupun amal yang lebih Allah cintai daripada lapar dan haus. Waqal la yadkhulu malakutas samawati man mala abatanuhu. Tidak akan masuk ke kerajaan langit orang yang memenuhi perutnya. Susah khusyuk. Waqala alaihi salamu sayyidul amali al-ju'. Masya Allah. Pemimpin para amal itu adalah ada catatan kakinya Numu Karas? Apa kata-katanya? Bedino. Waqala salamu al-fikru nisful ibadah. Bagus caramu berpikir itu akan menjadi setengah kesempurnaan ibadahmu. Pola pikirmu bagus itu akan melahirkan setengah kebaikan ibadah. Sedikit makan itulah ibadah. Setengahnya itu pikiranmu hebat, bagus, isinya baik. Pelaksanaannya itu sedikit kan makan. Makanya ada yang aku tempati KKN itu, dia makan buka puasanya habis tarawih. Masya Allah. Buka puasa atau nasi? Nasi buka puasanya itu habis makan beratnya. Makan berat. Oh, begitu jadi dia cuma minum air atau kandi-kandi atau apa? Masya Allah. Apa? Kasih masuk semua dulu es buah apa? Kalau di keluarga di bapak aku tolong sudah pitar orang kita dulu enggak ada itu bilang gue. Enggak pernah ketemu nasi sama suaminya. Sekali sahur lagi. Oh, sudah pit tarawih baru nasi. Kitanya memang siapa yang tinggal di rumah bilang tahan juga karena sudah pitar orang makan itu. Yang tinggal tuh, yang tunggal. Kalau saya aku makan semua dulu, habis itu susah ibadah. Akhirnya tantangan lebih besar, pahala lebih banyak. Wa qala alaihi salamu afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran. Paling afdalnya kalian di sisi Allah adalah yang paling panjang rasa laparnya dan paling panjang pola pikir bagusnya. Berarti orang yang diet kalau gitu. Wa abghadukum ilallahi ta'ala, dan Allah paling murkai kalian adalah orang-orang kullu ukulin syurubin nu'umin. Tidur ular sawah, minum gajah onta, nu'umin, makannya tadi ya, makan jerapah gajah,
minumnya unta, tidurnya tidur ular Minumnya sawah, yang nak beruang. kola. Kasihan dong gitu. Kola itu 20 jam. Mm. 20 berapa? Kola. Anu hewan kola itu. Koala. Kola. Cuma 2 jam. Faqala alaihi salamu ma mala ibnu adam wi'an syarran min batani. Tidaklah memenuhkan anak cucu Adam satu pandangan, satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Kalau dompet penuh duit, kalau dompet penuh duit bagus. Kalau baterai penuh bagus, tapi kalau perut penuh tidak bagus. Hasbu ibnu Adam lukaimatin, ini bentuk jamak taklil. Tasgir, sorry. Namanya tasgir. Cukuplah untuk Ibnu Adam. Coba lihat setelah kata hasbu dirapak ke arus ya. Ini ada di Mutammimah ya. Ada juga mungkin di Nahwadi Sanawiyah, cuma enggak ingat ya. Ada. Cukuplah anak Adam itu beberapa suap yukimna yang dia dapat menegakkan sulbahu. Tulangnya. Sulbarnya tulang sulbinya. Yang penting asal bisa kok bergerak, apa ibadah ndak harus mengenyangkan. Naik kita sampai habis. Oke. Wa in kana la muhalata, jika mustahil untuk Anda di derajat hanya beberapa suap cukup, maka fasulusun li ta'amihi, sepertiga dari usus 12 jari itu untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiganya untuk minum, wasulusun li nafasihi, sepertiganya untuk bernapas. Kalau ada orang susah bernapas, susah berdiri habis makan, berarti zolim. Qala alaihi salamu inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Yuruk setan mengalir bergerak pada ibnu Adam, anak cucu Adam, sebagaimana mengalirnya darah. Jadi mengapa? Qadayyiqu, maka sempitkanlah majaria syaitani, tempat bergeraknya setan, inna secarana bilju, dengan lapar, wal atashi, dan haus. Jadi dia mau cari galon nur nih. Faqala alaihi salamu li Aisyah radhiyallahu anha, adimu, sering-seringlah kalian Bersedih. apa? Sering-seringlah kalian qur'aba bil jannah, mengetuk pintu surga. Mengapa yuftahalakum, maka akan dibukakan bagi kalian. Qalat kaifa nudimu, bagaimana caranya kami selalu mengetuk pintu surga? Qala alaihi salamu bil ju', dengan lapar, wazomai, haus. Iya, kekayaan bahasa Arab nah. Qala alaihi salamu kulu washrabu fi ansafil butuni wa innahu juz'un minan nubuwati. Makanlah dan minumlah pada ujung-ujungnya saja perut, asal ada masuk. Fa innahu juz'un minan nubuwati, karena sungguhnya itu sebahagian dari perintah kenabian. Asirru, rahasia di dalam keagungan lapar. Lama sekali ku tunggu motorku ini. Astagfirullah. La'allaka tashtahi an ta'lima sirra fi ta'zimil ju'. Semoga engkau ingin untuk mengetahui rahasia di dalam keagungan kemuliaan lapar. Wa munasabatihi, dan kesesuaiannya untuk jalan akhirat. Oh, ternyata dengan lapar itu ada kaitannya juga dengan akhirat. Fa'lam, ketahuilah anna lahu, bahwasanya pada lapar itu ada fawaida katsiratan, manfaat-manfaat yang banyak, lakin yurja'u usuluha ila sab'in, dapat dikembalikan asalnya itu kepada 7 perkara. Pertama, ida sofaul qalbi, mensucikan hati.
Wa nafadul basirati, membuat tembus basirah mata hati. Mata hatinya itu selalu benar. Aduh, mata hati. Fa inna syaba'a, karena selalu kenyang, yurisul baladah, mendatangkan kebodohan. Kalau isi otaknya cuma untuk pergi ke kafe, foto-foto makanan saja, terus kerjanya nak kira hebat mi, bagus mi, yurisul balada. Wa yu'mil qalbah, membutakan hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, man aja'a batanahu, barang siapa yang membuat lapar perutnya, azumat fikratuhu, maka kuat pikirannya, wafatina qalbuhu, pintar hatinya. Cerdas ya. Melaparkan saya tidak bisa. Wala yukhfa, dan sudah bukan rahasia lagi, tidak tertutup, anna miftahas sa'adah al-ma'rifatu, bahwasanya pintu kebahagiaan itu Anda tahu, ma'rifah. Ma'rifah ya, jangan lagi diartikannya, itu artinya ma'rifah. Ma'rifah itu didapat dengan azumat fikratu wa fatina qalbuh. Wala tunalu, tidaklah didapati ma'rifah. Ma'rifah ini berarti ma'rifah kepada Allah ya. Illa bisofa'il qalbi, kecuali dengan mensucikan falidzalika kanal ju'u qur'ababil jannah. Karena itu adalah lapar itu pengetuk pintu surga. Kedua, riqqatul qalbi, membuat hati halus. Tadi sofa apa? Bersih ya. Sekarang halus. Karena bisa jadi sesuatu bersih itu medannya tetap kasar. Hatta yudrika bihi ladzatal munajat. Tanda halusnya hatinya dia peka hingga dia mendapatkan, merasakan lezatnya munajah, berbisik-bisik dengan Tuhan. Tidak enak rasa kalau ada sholat terlalu cepat. Nyaman sekali rasanya kalau santai dinikmati, terasa kehadiran Tuhan. Aduh, gunanya sholat untuk selesai, gunanya sholat untuk beribadah, dinikmati. Baru aduh, jamin. Wa yata'atsara bidzikri wal ibadah, berpengaruh, memberi pengaruh dengan zikir dan ibadah. Berkata Junaid Al-Baghdadi kapan? Yaj'alu ahadukum baina wa baina qalbi mukhallatan min at-ta'ami. Seseorang di antara kalian menjadikan antara dia dan antara hatinya jarak, kekosongan dari makanan. Wa yuridu ayyajidah halawatal munajah. Bersamaan dia ingin mendapatkan manisnya munajah. Manisnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Mau kok manis bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi Anda kosongkan hatimu malah kosong karena makanan. Tidak jadi suci, tidak bersih, tidak apa. Segitunya. Wala yukhfa 'alaika anna ahwalal qalbi, maka dan tidak menjadi rahasia pula bahwasanya keadaan-keadaan hati, minal khosyah, rasa takut, wal khauf, takut, wal riqqa, peka, rasa lembut, wal munajah, senang bermunajah dengan Tuhan, wal inkisari bil haiba, merasa pecah hancur di dalam kehebatan Tuhan. Keadaan hati itu termasuk mafatih, kunci-kunci pintunya surga. Kalau ada kunci rasa takutmu, kunci kepekaan, senang bermunajat, apa-apa semua diserahkan ke Tuhan, merasa lebur, hancur di depan Tuhan, iya mitin. Nami. Wa in kana babul ma'rifati fauqaha. Meskipun pintu ma'rifat perlu di atas itu. Wal ju', dan dengan laparlah, quri'a lihadzal babi, diketuk untuk pintu ini. Pengetuk pintunya ma'rifat ternyata adalah lapar. Mari dua deh, intah matnal.